kepada Nabi. Ketika Nabi membacakan doa itu, jin Ifrit langsung jatuh tersungkur dan api yang dibawanya pun langsung padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Saat itu juga benih yang mereka tanam langsung panen seketika. Setelah panen, benih tadi pun langsung tumbuh kembali dan siap untuk dipanenkan lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Dan apapun yang sudah mereka infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantikan dengan imbalan yang sangat besar." Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat wangi. Maka Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wangi seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Wanita itu bernama Masyikah. Jadi begini ceritanya, ketika wanita mulia ini menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dia pegang jatuh ke lantai. Waktu mau mengambil sisir itu, wanita mulia tadi tidak sengaja mengucapkan Bismillah. Putri Fir'aun yang mendengar itu terperanjat dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?" Wanita mulia itu menjawab, "Iya." Dengan marah, Putri Fir'aun berkata, "Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku." Wanita mulia itu menjawab, "Silahkan." Lalu perempuan itu melaporkan kejadian ini kepada Fir'aun. Dan Fir'aun pun memanggil wanita itu dengan murka. Lalu dia berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia ini memiliki 2 orang anak dan seorang suami. Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiksa mereka semua agar mereka mau bertuhan kepadanya, tapi mereka menolaknya. Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan membunuh kalian semua." Namun wanita mulia itu menjawab, "Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Namun sebagai balasan dari pelayanan yang telah kami lakukan kepada putrimu, apabila engkau mau membunuh kami, bunuhlah kami dalam satu tempat yang sama, dan kuburkan kami dalam satu kuburan yang sama." Maka Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan penggorengan yang besar yang terbuat dari tembaga. Lalu penggorengan itu diisi dengan minyak yang sangat panas. Lalu perempuan itu dan anak-anaknya dipaksa untuk melemparkan diri mereka satu persatu ke dalam penggorengan tersebut. Ketika tiba giliran anaknya yang masih bayi, wanita tadi merasa tidak tega jika bayi itu harus dilemparkan ke dalam penggorengan. Namun, tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang, jelas, dan penuh kelembutan kepada ibunya. "Wahai ibu, tenanglah dan jangan ragu. Engkau berada di pihak yang benar." Lalu mereka semua dilemparkan ke dalam penggorengan itu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, perlu diketahui, ada 4 bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi dalam kisah ini, bayi saksi Nabi Yusuf, bayi dalam kisah Juraij, dan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam perjalanan itu, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang dihidangkan kepada mereka 2 buah hidangan. Hidangan pertama isinya daging yang bagus dan sangat lezat. Sedangkan hidangan yang satunya berisi daging yang busuk dan sangat menjijikkan. Tapi anehnya, mereka dalam memakan daging yang busuk dan menjijikkan itu. Nabi SAW bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia memiliki perempuan yang halal dan baik, tetapi dia mendatangi perempuan yang haram baginya,
dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Begitu juga perempuan dari umatmu, dia memiliki lelaki yang halal dan baik, tetapi ia mendatangi lelaki yang haram baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Terlebih itu, Nabi juga melihat seorang lelaki yang sedang berenang di sungai darah sambil dilempari dengan batu. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah perumpamaan orang yang memakan riba." Lalu Nabi melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kuku itu mereka pakai untuk mencakar wajah dan badannya sendiri. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah atau bergosip. Mereka beriang merusak kehormatan orang lain dengan ucapannya." Dalam perjalanan itu, Nabi juga melihat seseorang dengan tubuh yang tinggi dan besar, kulit yang sangat putih, salah satu matanya seperti bintang yang berkilau, rambutnya seperti dahan-dahan pohon. Maka Nabi berkata, "Siapa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Dajjal yang akan menghasut umatmu di akhir zaman." Setelah melihat Dajjal, tiba-tiba Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kanannya. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Lalu Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kirinya, "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang lengannya terbuka dan dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Kemudian Nabi dipanggil lagi oleh seseorang yang sangat tua. "Kemarilah, wahai Muhammad." Jibril berkata, "Teruslah berjalan, wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah iblis, musuh Allah. Dia berharap engkau mau condong kepadanya." Nabi juga dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu." Jam 11. Jam 11 soalnya urung. Sesampainya di sana, beliau turun, lalu mengikatkan buraknya di Mike bu. Belum, kuis dulu. Kuis. Ini kencang apa ini? Antena bu. Antena katakan. Saya Mike. Ini kok kuisi sopo sampai menangkap ke rumah.
Setelah kuis pulang. Oke anak-anak, diperhatikan. Kita gak akan mulai kuisnya kalau belum diam semuanya. Kalau belum duduk tertib, tidak akan dimulai. Berarti Menghadap pulangnya ke juga bakal Misani semuanya. lebih lama. Menghadap ke Misani semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Diperhatikan, langsung saja kita akan mulai kuisnya. Duduknya yang tertib, teman-teman. Ya, kuis ini akan dibagi menjadi 6, oke. Oke, untuk yang pertama ini adalah kuis yang paling mudah, khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Siap? Nomor 1. Yang lain tolong diam. Kalau ada nanti yang rame nih, misalnya lihat Malik dan teman-teman, kalau ada yang bersuara nanti diskualifikasi, gak boleh ikut kuisnya. Siap? Ya, kalau dipanggil sama Misani baru boleh menjawab. Kamu kelas berapa, Nes? Kelas 1 dan kelas 2. Pertanyaan nomor 1. Perhatikan. Sebutkan nama-nama sholat yang kita lakukan dalam satu hari. Mbak Aida. Ata diskualifikasi, gak boleh ikut. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, betul? Betul, tepuk tangan untuk Mbak Aida. Silakan ke Bu Rohmah, ambil hadiahnya. Pertanyaan selanjutnya. Rifki mau diskualifikasi, gak boleh ikut? Ayo, kamu kelas berapa? Nomor 2. Yang angkat tangan bakal diskualifikasi kalau belum selesai soalnya. Nomor 2. Sebutkan rakaat, sebutkan jumlah dari seluruh sholat. Sebutkan jumlah rakaat dari sholat 5 waktu. S2, Mas S2. S2 ke sana, S2 ke sana. Nah, berdiri ke sana. Oke, ya, makanya diperhatikan, konsentrasi. Sebutkan, subuh berapa subuh? Berapa rakaat tuh subuh? 14. Bentar. Yang lain tolong diam. Subuh berapa rakaat ya, Su? 4. Oke, yang lain. Misalnya itu 1 sampai 3 dulu. Ketiga. 1, 2, 3. Arsen, Bu. Arsen, ayo. Arsen, subuh berapa sen? Dan menghadap 5. Oke, salah. Mbak Mela, ya, ayo. Subuh berapa subuh, Men? Tidak boleh diberitahu. Ayo, yang lain, ayo kelas 6. Sudah dijawab dulu. Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Ada Jidat, mau diskualifikasi Jidat. Yang lain tolong diam. Good. 4. Betul.
langsung. Siapa itu yang masih musik-musik dangdung? Puji diskualifikasi. Ayo, nomor 3. Semuanya. Oke, sebutkan salah satu dari niat sholat 5 waktu. Arsen sudah gak boleh. Oke, Mbak Mira, silakan. Dengarkan semua, niatnya gimana? Usoli, Mbak. Yang lain tolong diam. Oke, yang lain angkat tangan. Yang bisa. Gak boleh, Arsen sudah gak boleh, Esu gak boleh. Yang lain. Diskualifikasi. Ayo. Kelas 1 dan kelas 2, ayo. Sholat kalau niatnya gimana? Usoli gimana? Ayo. Mbak, ya. Ayo. Ayo Rif, Ayo Rifki. Ayo Rif. Usalli fardal arba'a raka'atain. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Masya Allah, terima kasih Mas Esu. Silakan maju Mas Esu. Ambil hadiahnya. Yang nomor 1. Oke, terakhir ini berkenaan dengan tadi yang tadi memperhatikan materi dari Pak Udin dan juga video pasti tahu. Ayo, kelas 1 2. Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 2. Oke, kelas 1 dan kelas 2. Apa nama kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj? Gak boleh. Angkat tangan, ayo. Ayo. Namanya apa tadi kudanya? Bu ini Bu Gale. Mas Gale, apa Mas Gale namanya? Buruk. Betul sekali. Tepuk tangan, silakan. Maju ke Bu Roma, ambil hadiah. Oke, namanya adalah Buro. Oke, kelas 1 boleh pulang. Terima kasih. Selamat jalan. Boleh pulang, Nak. Boleh pulang. Ayo kelas 1 dan 2 boleh pulang. Salim dulu sama Bu Roma sama Bunda. Ayo salim. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelas 3 sampai kelas 6. Perhatikan. Ini jam, ambil jam. Apa jam yang dilempar jam? Ayo. Siap? Kalau duduknya gak tetap gak bakal dimulai nih. 3, 4, 5, 6 jadi 1. Semuanya. Oke. Kelas 3, 4, 5, dan 6. Siap? Siap? Oke. Berikut. Lagi, kelas 3 sampai kelas 6. Enggak piye, Kak. Campur kok. Oke, dipersiapkan. Kita tunggu Pak Udin sebentar. Tadi siapa yang didiskualifikasi? Mau ikut main? Caranya harus tertib. Misalnya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Biar bisa nih. Aturannya
Miss, gak boleh seperti itu. Pokoknya angkat tangan tik. Kalau misalnya dipanggil namanya, itu yang bakal jawab, oke? Tapi kalau yang gak dipanggil tapi mengamini, nah itu didiskualifikasi nanti. Siap? Diperhatikan, ayo konsentrasi. Kelas kamera. Kelas gambar sing paling kari. Oke, untuk level kedua perhatikan kelas 3 dan 4 saja. Jangan khawatir, masih banyak hadiahnya ini. Nomor 1, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6 silakan diam saja, oke? Siap, Jack? Siap. Oke, misalnya siapkan dulu. Siap, gerak. Oke, siap? Oke. Terus, Nizam. Tidak usah pakai ini. Yang mana? Oh, sampai pinjam dulu ya. Pasha dulu. Pasha ke sana. Ke kiri, Jam. Ke kiri. Oke, nanti Bu Endang yang ini Bu Endang ya. Bu Endang yang pilih siapa yang bakal itu. Oke. Siapa aja? Ibrahim Dan Mikael. betul, Maudin? Betul. Silakan maju. Oke. Masih banyak, jangan khawatir soal selanjutnya. Soal yang selanjutnya, Isra Mi'raj terjadi pada tanggal berapa? Beda? Gagal. Ganti. 28 apa? 1446. Salah. Berapa? Yang lain. Siapa beda? 27 Hijriah. Salah. Salah. Ya bulannya yang salah. Ayo. Salah. Oke, mungkin di skip dulu saja Bu. Soal selanjutnya itu Soal nanti selanjutnya, ya. ya. Bisa di ini dulu. Soal selanjutnya yang dilingkari. Soal yang selanjutnya, Isra Mi'raj. Ya kan ada dua. Sekarang yang ditanyakan Isra artinya apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayo, boleh. Oke, betul. Isra saja seharusnya ya Maudin ya. Ya Isra saja. Ya sudah lengkap. Oke, lanjut. Lanjut. Soal yang selanjutnya, ucapan Allah kepada Nabi Muhammad ketika pertemuan di malam Mi'raj adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Ulangi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sedikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Sudah semua Bu Yun. Yang dilingkari sudah ada belum Bu Yun? Yang dilingkari. Yang tadi Bu. Ya. Ayo. Soal untuk kelas 3 ya. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal berapa? Oke, apa? Sini berat. Sini.
Januari. Tadi salah, masih belum tepat. Ayo, tadi ada di banner. Kalau kamu lihat di banner itu kan ada tulisannya ya Pak ya. Ayo, ingat-ingat tadi tanggal berapa tuh di banner? Ayo. Oke, gimana? Oh, belum 3 sama 4, kelas 3 sama 4. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Ayo. Oh, oke, gimana? 20 rojok. 20 rojok. Ayo. Ayo. Ayo Pak. Loh, sudah dikasih clue sama Miss Ani di bannernya. Untuk kelas 3, kelas 4 boleh pulang ya. Oke, boleh pulang. Nggak dimasukkan dulu. Apa Oke, kelas 3 sama alatnya? 4 boleh Jam. pulang. Malik. Kelas 5 Diajak dan 6 masukkan siap-siap alatnya. boleh ada di sini. Alatnya gelkono. Di sini ayo. Ya Malik, alatnya dimasukkan dulu. Sudah. Jam. Oke, siap. Dan mundur dan. Ada dia Malik. Oke, selanjutnya. Yes. Ayo. Siap-siap. Siap? Dengarkan Ya. Tabok 1. Tabok 1. Yes. Tabok 2. Oke. Tabok 3. Tabok 4. Tabok 5. Ya. Persiapan soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada istilah Amul Husni. Husni. Apa arti Amul Husni? Apa itu? Ayo. Nih, Gampang sekali nih. Ayo, tadi Pak Udin sudah Bahas tuh. menjelaskan tentang Dibahas. bisa dijelaskan nih mendengarkan. Jelaskan tuh. Ya. Amul Husni Amul Husni. merupakan ya. Ayo apa Amul Husni? Ayo nggak dijawab. Tahun apa? Tadi di videonya juga ada. Oke, apa? Salah. Di- Ayo. Betul. Majili. Oke. Tahun kesedihan di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Amul Husni adalah tahun di mana ada 2 orang yang sangat membantu perjuangan dakwah agama Islam telah meninggal, yaitu Yang lain. nanti ada dia tambahan dari Bu Enda. Oke, ada. Sama tak? Salah, ayo. Yang lain. Miss Ani, Lain. gantian Miss Ani. Yang lain. Yang lain? Ayo, siapa? Siapa? Ayo, siapa? Weh, urunan sapa besok jajane dibagi 2. Siapa kan? Siapa kan? Siapa kan? Ayo, siapa nih? Ayo. Sahabat Nabi yang meninggal. Ayo, siapa? Di skip dulu Bu, ganti. Oke, ganti ya. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya, apa yang
dilakukan Nabi ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa? Nah, Ya, sholat apa? sholat apa? Tadi kan dijelaskan. Maudin. Iya, sholat 2 rakaat bagaimana sholatnya? Namanya sholat apa? Gitu Pak ya? Atau gimana? Ya, kan tadi kan ada penjelasannya tuh. Ayo. Kalau 2 rakaat tadi kan berhenti di Madinah kan sholat 2 rakaat. Ya. Semuanya kan sholat 2 rakaat. Tapi kalau pas di Masjidil Aqsa itu bagaimana? Skip. Oke, lanjut. Mesti pendek sih pertanyaannya. Ya. Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam di langit keempat atas ide Nabi Musa. Sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Berapa kali Nabi menghadap Allah sampai menjadi 5 waktu? Ya betul. Oke. Silakan Mas Mario. Maju yo, Mario maju. Ayo, maju. Ya itu sing pertanyaan pertama ulang ya, Pak. Ayo, Amul Husni, lagi pertanyaan selanjutnya adalah Amul Husni adalah tahun di mana ada 2 orang yang sangat membantu perjuangan dakwah agama Islam telah meninggal, yaitu Satunya siapa? siapa? Audi? Ya, satunya. Kurang tepat. Salah. Ayo kurang tepat, kurang 1. Ayo, Mir. Di video tadi juga ada video tadi ada penjelasannya. Gak ada Amina itu nama ibunya. Sudah lama meninggal. Ayo. Iya, Abu Thalib sama 1. Ayo. Iya Pak. Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ya betul. Betul. Siapa yang jawab? Farhan tadi yang jawab. Oke, Farhan. Oh, dibagi 2. Farhan dibagi 2 berarti. Tadi pertanyaan yang terakhir saya jawab. Baik anak-anak, karena kuenya sudah habis, ini ada bonus 2 anak, tapi berupa tunainya karena jajannya bisa habis. Silahkan kalian jawab dengan maksimal. Iya. Jangan berapa pertanyaan? Ayo, semangat ya. Apa yang dilakukan Nabi ketika sudah sampai di Masjid Aqsa? Apa? Ya, apa bias? Iya, langsung Bias, semangat bias. aja. Ayo. Ya, Pakai apa? Sholat 30 rakaat. Belum. Kurang tepat. Ayo Ji. Uji apa sih? Sholat 70, 17. Ayo, apa yang dilakukan Nabi ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa? Oh, Kamu itu makan lagi ya. Jelas ramerate no mau. Iya, wis tak jawab ya. Tak jawab. Nabi Muhammad. sholat Sholat apa? tapi bagaimana? Sholat tapi ini apa lanjutannya? Sudah nyerah. Nyerah? Jawabannya itu menjadi imam bagi para nabi dan rasul dalam sholat 2 rakaat. Langsung satu soal lagi.